Bayangkan sebuah malam sunyi, ketika angin berhembus pelan melewati pepohonan tua, dan hanya suara serangga yang menemani. Di balik kesunyian itu, ada bisikan halus yang tak berasal dari dunia manusia. Sebuah panggilan samar dari alam yang jarang disadari oleh mereka yang terburu-buru menjalani hidup. Apakah manusia benar-benar bisa berkomunikasi dengan alam gaib? Atau mungkinkah sejak dahulu kita memang memiliki jembatan tersembunyi menuju dunia itu, namun perlahan terlupakan? Sejak zaman kuno, ada pengetahuan misterius yang diyakini mampu membuka pintu antara manusia dengan alam halus. Sebuah ilmu yang tidak tertulis di buku pelajaran, tidak diajarkan di ruang kelas, melainkan diwariskan dari mulut ke mulut, dari guru ke murid, dari leluhur ke generasi berikutnya. Ia bukan sekadar legenda atau mitos, melainkan sebuah tradisi esoteris yang hidup di balik ritual, doa, dan laku batin. Dalam setiap peradaban, entah itu di Jawa, Mesir, atau Tibet, selalu ada kisah tentang manusia yang mampu berbicara dengan roh, berdialog dengan penjaga alam, bahkan menerima pesan dari dimensi tak terlihat. Namun, yang jarang disadari adalah bahwa kemampuan ini bukanlah semata-mata anugerah langka, melainkan potensi yang tertanam dalam kesadaran manusia. Potensi yang hanya bisa diakses bila kita memahami kunci-kuncinya. Dalam video ini, kita akan menyingkap tirai yang memisahkan dunia nyata dan dunia gaib. Kita akan menyelami sejarahnya, menelusuri makna filosofisnya, dan mencoba memahami mengapa pengetahuan ini disembunyikan dari khalayak umum. Lebih dari itu, kita juga akan membahas bagaimana ilmu misterius ini bisa diterapkan, bukan untuk bermain-main dengan kekuatan gaib, melainkan untuk membuka kesadaran, memperluas pemahaman, dan menemukan keseimbangan antara diri dan semesta. Tetapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, ingatlah satu hal. Memasuki wilayah ini bukan tanpa risiko. Sebab ketika seseorang membuka pintu menuju alam gaib, ia juga harus siap berhadapan dengan misteri, paradoks, dan konsekuensi yang tidak selalu dapat dipahami akal. Maka pertanyaannya adalah, apakah Anda benar-benar siap untuk mengetahui rahasia yang selama ini dijaga ketat oleh para penjaga ilmu? Sejak manusia pertama kali menatap langit malam dan merenungi misteri bintang-bintang, selalu ada dorongan batin untuk mencari hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dalam naskah-naskah kuno, kita menemukan jejak ajaran yang menyinggung keterhubungan manusia dengan dimensi gaib, dimensi yang diyakini berisi makhluk halus, roh leluhur, hingga kekuatan penjaga alam semesta. Di tanah Jawa misalnya, tradisi kebatinan dan ajian-ajian tertentu diyakini bukan sekadar alat untuk memperoleh kekuatan, melainkan jalan untuk berkomunikasi dengan alam halus. Leluhur kita percaya bahwa hutan, gunung, laut, bahkan batu-batu besar memiliki penunggunya. Untuk berinteraksi dengan mereka, manusia membutuhkan laku, tirakat, tapa, dan puasa batin agar pintu komunikasi itu terbuka. Dalam filosofi Jawa, manusia dan alam tidak pernah benar-benar terpisah. Ada benang halus yang menjembatani keduanya, dan ilmu gaib adalah cara untuk menyadari benang itu. Jika kita menoleh ke Timur Tengah, kitab-kitab sufi juga menyiratkan hal serupa. Para wali besar diceritakan mampu berbicara dengan jin, berdialog dengan malaikat, bahkan mendapatkan petunjuk langsung dalam keadaan fana. Bagi para sufi, ini bukanlah sekadar ilmu gaib dalam arti populer, melainkan tanda bahwa kesadaran manusia bisa menembus lapisan realitas yang lebih dalam. Di Tibet dan India kuno, kita menemukan konsep siddhi, kemampuan spiritual yang muncul ketika seseorang mencapai tingkat kesadaran tertentu. Salah satu siddhi yang sering disebut adalah kemampuan clairaudience dan clairvoyance, yaitu mendengar dan melihat makhluk dari dimensi lain. Menariknya, kemampuan ini tidak dianggap tujuan akhir, melainkan sekadar efek samping dari perjalanan menuju pencerahan.
Mengapa pengetahuan seperti ini selalu diselimuti rahasia? Ada dua alasan utama. Pertama, karena ia berbahaya bila jatuh ke tangan orang yang tidak siap. Membuka komunikasi dengan alam gaib tanpa kesiapan batin bisa menimbulkan gangguan, bahkan membawa bencana. Kedua, karena ilmu ini selalu dipandang suci, hanya layak diajarkan pada mereka yang benar-benar murni niatnya. Itulah mengapa dalam sejarah ia lebih sering diwariskan dalam lingkaran kecil, tertutup, dan penuh simbol. Secara filosofis, gagasan tentang manusia yang bisa terhubung dengan alam gaib menyingkap sebuah kebenaran yang lebih luas, bahwa realitas tidak berhenti pada apa yang bisa kita lihat, dengar, atau sentuh. Di balik dunia kasat mata, ada lapisan-lapisan lain yang berdenyut dengan energi, makhluk, dan pesan. Dan ilmu misterius yang kita bicarakan ini adalah jembatan untuk melintasi batas itu. Mungkin inilah alasan mengapa setiap peradaban besar selalu menyisakan cerita tentang orang-orang yang bisa berbicara dengan roh atau arwah. Mereka adalah bukti hidup bahwa tabir pemisah antara dunia manusia dan dunia gaib bisa dilonggarkan, asalkan kita tahu cara menapaki jalannya. Untuk memahami bagaimana manusia bisa berhubungan dengan alam gaib, kita harus mulai dari sebuah pertanyaan sederhana namun mendasar. Apa sebenarnya batas antara dunia manusia dan dunia halus? Bagi banyak tradisi kuno, batas itu bukanlah tembok padat, melainkan tirai tipis. Ia bisa terbuka, bisa tertutup, tergantung pada kondisi kesadaran kita. Seperti gelombang radio, frekuensi dunia gaib selalu hadir di sekitar kita, namun hanya bisa ditangkap bila kita tahu cara menyetel penerima dalam diri. Ilmu misterius ini sering disebut bukan sebagai ilmu luar, melainkan ilmu dalam, karena kuncinya terletak bukan pada mantra semata, melainkan pada keadaan batin seseorang. Seorang guru kebatinan Jawa pernah berkata, "Alam gaib bukan berada jauh di luar sana, melainkan berada sedekat urat lehermu sendiri." Artinya, pintu menuju komunikasi gaib terbuka lewat kesadaran yang halus, bening, dan terfokus. Ada 3 kunci utama yang selalu muncul dalam ajaran-ajaran esoteris ketika berbicara soal hubungan dengan alam gaib: hening, niat, dan resonansi. Pertama, hening. Pikiran manusia biasanya bising, penuh suara, keinginan, dan ketakutan. Selama pikiran belum hening, gelombang halus dari dunia gaib sulit tertangkap. Inilah mengapa tirakat, tapa brata, meditasi, atau jikir selalu menjadi fondasi. Keheningan ibarat membersihkan kaca jendela. Hanya dengan itu, kita bisa melihat cahaya di luar dengan jelas. Kedua, niat. Alam gaib sangat peka terhadap getaran batin. Mereka tidak menanggapi ucapan mulut, melainkan energi niat yang terpancar dari hati. Itulah sebabnya dalam setiap ritual, niat selalu ditempatkan sebagai pintu pertama. Tanpa niat yang murni, komunikasi yang terjalin seringkali berbahaya, bahkan menyesatkan. Ketiga, resonansi. Alam gaib beroperasi dengan hukum getaran. Jika manusia memancarkan getaran tertentu melalui doa, mantra, atau bahkan perasaan yang tulus, ia akan selaras dengan entitas atau energi yang sefrekuensi. Resonansi inilah yang membuka jalan bagi perjumpaan. Seperti 2 senar gitar yang bergetar bersama, manusia dan alam gaib bisa saling merasakan ketika frekuensinya sama. Namun di balik itu semua, ada misteri yang lebih dalam. Banyak tradisi mengajarkan bahwa makhluk halus tidak sekadar objek yang bisa diajak bicara, melainkan cermin dari kondisi batin manusia sendiri. Ketika seseorang bertemu dengan roh penuntun, bisa jadi ia sedang bertemu dengan sisi terdalam dari kesadarannya. Sebaliknya, ketika berhadapan dengan makhluk menakutkan,
Itu mungkin pantulan dari ketakutan dan bayangan dalam dirinya sendiri. Dengan kata lain, ilmu misterius ini tidak hanya soal berdialog dengan alam gaib, tetapi juga tentang mengenali diri. Setiap komunikasi adalah dialog ganda, antara manusia dan makhluk halus, sekaligus antara manusia dengan batinnya sendiri. Dan inilah yang membuatnya begitu memikat sekaligus berbahaya. Karena ketika kita membuka pintu ke dunia gaib, kita juga membuka pintu menuju ruang terdalam jiwa kita. Jika pada bagian sebelumnya kita membahas kunci dasar, hening, niat, dan resonansi, maka kini kita masuk lebih dalam ke wilayah yang penuh misteri, paradoks, dan seringkali disalahpahami. Salah satu miskonsepsi terbesar adalah anggapan bahwa komunikasi dengan alam gaib selalu berarti berbicara dengan makhluk halus. Padahal, dalam banyak tradisi esoteris yang disebut alam gaib, bukan hanya dunia roh, melainkan juga lapisan-lapisan kesadaran semesta yang tak bisa ditangkap panca indera biasa. Dengan kata lain, ketika seseorang masuk ke dalam kondisi batin tertentu, ia tidak hanya bisa bertemu roh atau arwah, tapi juga mengakses pengetahuan universal yang tersimpan di luar batas logika manusia. Di Jawa, ada konsep wahyu, sebuah bisikan gaib yang diyakini datang dari jagat luhur. Wahyu bukan sekadar pesan, melainkan cahaya pengetahuan yang mengubah hidup penerimanya. Dalam teks Sufi, konsep ini mirip dengan ilham atau inspirasi ilahi. Jadi, berbicara dengan alam gaib bisa berarti menerima pesan, bukan dalam bentuk suara yang terdengar telinga, tetapi sebagai kesadaran yang tiba-tiba muncul dengan kekuatan tak terbantahkan. Namun ada juga sisi gelapnya. Banyak kisah menyebutkan orang-orang yang membuka diri tanpa kesiapan, lalu justru dihantui oleh makhluk-makhluk rendah yang suka menipu. Dalam dunia mistik, hal ini disebut ujian batin. Makhluk-makhluk itu bisa menyamar, memberi janji kekuasaan atau kekayaan, tetapi pada akhirnya menjerat manusia dalam lingkaran ketakutan. Itulah sebabnya guru-guru leluhur selalu menekankan pentingnya pembimbing, seorang guru yang lebih berpengalaman untuk mengarahkan jalan murid. Menariknya, ada paradoks yang selalu muncul. Semakin seseorang mencari kontak dengan alam gaib demi ambisi pribadi, semakin sulit ia mendapatkannya. Sebaliknya, semakin ia tulus, rendah hati, dan melepaskan keinginan duniawi, semakin alam gaib terbuka dengan sendirinya. Seperti cermin air, ia hanya memantulkan gambaran yang bening bila tidak terusik. Dari sudut pandang modern, banyak yang mencoba menjelaskan fenomena ini dengan istilah psikologi. Mereka menyebutnya subconscious projection atau proyeksi bawah sadar. Menurut pandangan ini, makhluk gaib hanyalah simbol batin manusia yang muncul dalam pengalaman spiritual. Namun, apakah benar demikian? Ataukah justru penjelasan itu hanyalah upaya logika untuk mereduksi sesuatu yang lebih besar dari jangkauan pikiran kita? Pertanyaan ini dibiarkan menggantung dalam banyak tradisi. Sebab yang terpenting bukanlah apakah alam gaib benar-benar ada di luar sana atau hanya di dalam diri, melainkan bagaimana pengalaman itu mengubah kesadaran kita. Jika seseorang menjadi lebih bijak, lebih damai, dan lebih terhubung dengan alam semesta setelah berinteraksi dengan alam gaib, bukankah itu bukti bahwa komunikasi itu nyata dalam arti yang paling esensial? Dan inilah inti dari ilmu misterius ini. Ia bukan sekadar sarana untuk berbincang dengan makhluk tak kasat mata, melainkan sebuah jalan untuk memperluas realitas. Sebuah undangan bagi manusia untuk keluar dari kotak kecil indera dan melihat bahwa dunia ini jauh lebih luas, lebih kaya, dan lebih hidup daripada yang kita bayangkan. Dalam tradisi leluhur, ilmu yang menghubungkan manusia dengan alam gaib tidak pernah diberikan dalam bentuk langkah-langkah teknis. Sebaliknya, ia diturunkan dalam bentuk kisah, wejangan, dan laku batin yang samar. Seolah-olah para guru ingin berkata, "Bukan aku yang membuka pintu itu untukmu, melainkan dirimu sendiri yang harus menemukan kuncinya."
Bayangkan seorang pertapa di lereng gunung. Hari demi hari ia duduk dalam kesunyian, tidak meminta apapun kecuali keheningan. Ia tidak pernah berniat memanggil roh atau makhluk halus. Namun justru dalam keheningan itulah ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Angin seolah berbicara, daun yang jatuh membawa pesan. Bahkan suara di dalam hatinya semakin jelas, seakan bukan miliknya sendiri. Dari sinilah komunikasi itu lahir, bukan karena dicari, melainkan karena terbuka dengan sendirinya. Leluhur kita percaya bahwa alam gaib tidak suka dipaksa. Semakin kita mengejarnya, semakin ia menjauh. Namun bila kita hidup dengan sikap hormat kepada alam, menjaga kesucian hati, dan melepaskan nafsu duniawi, maka alam gaib akan datang sendiri, menampakkan tanda-tandanya dalam cara yang halus. Kadang lewat mimpi yang terasa nyata, kadang lewat firasat yang tidak pernah meleset, kadang lewat bisikan lembut di tengah malam yang sunyi. Ada sebuah pepatah kuno yang berbunyi, manusia yang benar-benar hening akan lebih didengar alam daripada manusia yang berteriak. Inilah rahasia terbesar dalam menghubungkan diri dengan dimensi halus. Bukan suara keras yang membuka pintu, melainkan keheningan batin yang memantulkan cahaya. Maka, bila kita bertanya bagaimana menerapkan ilmu ini dalam hidup sehari-hari, jawabannya bukan pada mantra panjang atau ritual rumit, melainkan pada cara kita menjalani hidup. Apakah kita mampu hidup dengan kesadaran? Apakah kita mendengarkan intuisi kita sendiri? Apakah kita menghormati alam dan makhluk di sekitar kita, meski tak kasat mata? Dan perlahan-lahan, bila semua itu terjaga, maka komunikasi itu akan hadir dengan sendirinya. Tidak selalu dalam wujud yang dramatis, tidak selalu berupa sosok gaib yang menampakkan diri. Kadang hanya berupa rasa yang membuat kita tahu harus melangkah ke kiri, bukan ke kanan. Atau firasat yang menyelamatkan kita dari bahaya, atau mimpi yang membawa pesan yang keesokan harinya terbukti nyata. Inilah bentuk praktis dari ilmu gaib dalam kehidupan manusia modern, mengenali tanda-tanda halus yang datang dari alam semesta. Tidak perlu spektakel, tidak perlu dipamerkan, sebab sejatinya yang terpenting bukanlah melihat makhluk halus dengan mata, melainkan melihat kebenaran dengan hati. Ilmu misterius yang menghubungkan manusia dengan alam gaib bukanlah sekadar kisah lama yang dilupakan, bukan pula dongeng untuk menakuti anak-anak. Ia adalah cermin yang menyingkapkan kenyataan lebih luas, bahwa manusia tidak hidup sendirian di semesta ini. Ada lapisan-lapisan halus, ada makhluk dan energi yang berjalan berdampingan dengan kita, meski tak kasat mata. Leluhur selalu mengingatkan, siapapun yang menapaki jalan ini harus membawa hati yang bersih. Sebab, ketika seseorang membuka pintu menuju dunia gaib, ia juga membuka pintu menuju dirinya sendiri. Apa yang ditemuinya di luar, seringkali hanyalah pantulan dari apa yang ada di dalam. Jika batinnya gelap, yang datang pun gelap. Jika batinnya terang, maka cahaya pula yang akan menyambut. Maka, tujuan sejati dari ilmu ini bukanlah sekadar bisa berbicara dengan roh atau melihat makhluk halus. Tujuan sejatinya adalah membangun kesadaran, menemukan keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Maha Pencipta. Ilmu ini mengajarkan kita untuk lebih peka, lebih rendah hati, dan lebih menghormati kehidupan dalam segala bentuknya. Pada akhirnya, pertanyaan yang harus kita renungkan bukanlah apakah manusia bisa berkomunikasi dengan alam gaib, melainkan apakah kita siap mendengarkan bila alam gaib benar-benar berbicara? Sebab, bisa jadi jawabannya tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang ia hadir sebagai peringatan, kadang sebagai ujian, kadang sebagai cahaya penuntun. Dan disitulah letak keindahannya. Misteri yang tidak bisa dikendalikan, hanya bisa dihayati. Jadi,
Apakah Anda siap untuk membuka diri pada kemungkinan bahwa dunia yang Anda lihat hanyalah sebagian kecil dari kenyataan? Apakah Anda berani menyingkap tirai tipis yang memisahkan manusia dengan alam gaib dan menemukan siapa diri Anda sebenarnya di baliknya?